Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sahabat-sahabat semua. Tak terasa, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan kita saat ini di tahun 2024, sahabat-sahabat semua. Subhanallah, sahabat-sahabat semua. Saya saat ini sedang berkunjung silaturahim ke kediaman dari saudara kita Raden Lampung, sahabat-sahabat semua. Karena hati Bulaga bertanya-tanya, ada apa gerangan sehingga Raden Lampung ini jarang sekali kelihatan di layar, ataupun sahabat-sahabat pasti bertanya karena Raden Lampung telah lama tak muncul. Jadi untuk itu saya memberanikan diri berkunjung ke kediaman dari Raden Lampung ini agar para sahabat-sahabat tidak bertanya-tanya lagi. Nah, ini alhamdulillah banyak berterima kasih dengan Bulaga ini sudah mau berkunjung ke kediaman saya ya. Karena saya lama nggak muncul itu gini Bulaga. Jadi ceritanya kan Cimong Belang ini pernah melintas nih di hutan sana itu jauh dari situ sekitar 100 kilo. Warga yang melihat. Jadi saya ini lagi mau mencari keberadaannya benar apa tidak. Tapi warga kemarin yang pernah melihat Cimong Belang itu sempat melintas. Jadi itu makanya saya jarang buat video. Iya. Tapi saya bertanya-tanya nih Raden Lampung. Tadi kan bercerita seolah-olah Cimong Belang ini melintas di hutan belantara. Ada pertanyaan saya. Yang Bulaga rasakan seolah-olah Cimong Belang saat ini sedang berduka, dalam arti kata dia ini ada permasalahan yang sangat kompleks sepertinya. Tapi kalau kita tidak mau menemuinya di mana gerangan, kita tidak tahu. Itu sempat saya cari di Bulaga. Sampai keliling-keliling di hutan gitu. Belum pernah ketemu memang dengan Cimong Belang. Tapi kalau Bulaga sempat tanya kayak tadi itu emang pernah masuk mimpi dengan Bulaga apa gimana? Bulaga hanya berfirasat. Jadi seolah-olah satu sangka yang selama ini Bulaga rasakan memang benar adanya. Cimong Belang saat ini dalam artian dia ini tidak mau bertemu dengan kita, bukan berarti dia tidak rindu, tidak kangen dengan kita, bukan. Tapi seolah-olah dia ini punya permasalahan yang sangat kompleks yang tidak bisa dipaparkan oleh dia. Oke sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak. Jadi pertanyaan yang menggelayuti hati daripada sahabat-sahabat semua sudah terjawabkan. Raden Lampung rupanya selama ini mencari keberadaan dari Cimong Belang, sahabat-sahabat semua. Doakan selalu agar Raden Lampung dalam mencari Cimong Belang ini dia diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Karena walau bagaimanapun Cimong Belang itu telah membekas di hati kami. Tapi itulah perjalanan hidup manusia, sahabat-sahabat semua. Tidak ada yang tahu, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita berkumpul, bisa jadi esok lusa kita berpisah, sahabat-sahabat semua. Sama juga kita dengan kehidupan ini dari Lampung. Saat ini kita berkumpul, selamanya kita akan berpisah, entah esok entah lusa. Jadi doakan sahabat-sahabat semua, doakan Raden Lampung ini dengan cara di like, ditekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala sahabat-sahabat semua, agar para sahabat-sahabat tidak ketertinggalan dalam menonton video-video terbaru dari Raden Lampung ini. Subhanallah sahabat-sahabat semua. Raden Lampung. Jadi di sisi lain, Bung Laga ini saat ini dalam rangka penyamaran, Raden. Karena sebagai sama-sama ketahui, kenapa Bung Laga menyamar? Yang pertama, Bung Laga agar tahu siapa-siapa saja preman-premanan jalanan, rekan-rekannya itu. Dan yang kedua, adakah guru besarnya? Jadi kalau Bung Laga tidak menyamar, sahabat-sahabat semua, Bung Laga tidak akan tahu dan dia tidak akan terserang. Jadi Bung Laga jadi pengemis, jadi gembel jalanan. Terkadang Bung Laga sering diejek, sering dianiaya, entah di kota, di pasar kan. Tapi itulah resiko yang harus Bung Laga jalani.
Jadi setidaknya jangan kaget. Tujuan Bung Laga bukan apa-apa. Tujuan Bung Laga menjadi pengemis dan gembel jalanan tersebut agar Bung Laga bisa mengungkap misteri siapakah sebenarnya dalang di balik semua ini. Karena preman-preman jalanan sangat meresahkan, Raden. Kalau Bung Laga siap dihujat, siap di apa-apanya di pengemis itu ya tidak apa-apa. Ya, itu merupakan konsekuensinya. Ya, itu harus Bung Laga jalani. Harus tahan dulu amarahnya. Ya. Nah, ya ini kan tahu sendiri kalau sudah marah itu ya selesai semua. Tapi Bung Laga belajar sabar, Raden. Belajar sabar. Kesabaran pengemis itu luar biasa itu. Luar biasa. Ya memang itulah resikonya kita. Ya, tapi dengan begitu Bung Laga merasakan begini, Raden. Berarti seorang musafir, seorang gembel dan preman ya ibaratnya pengemis jalanan tidak jauh beda. Sering dihujat, sering dianggap seperti itu apa namanya sebelah mata kan. Jadi sama halnya Bung Laga rasakan seperti itu. Karena di mata orang itu pengemis itu ya bagaikan sampah begitu kan? Bagai sampah ya, seperti sampah masyarakat. Ya tidak yang tidak berarti kan. Mereka kan tidak tahu. Nah, itu. Ya. Jadi begini Raden, Bung Laga punya itikat nih. Bagaimana? Tapi serba salah juga Bung Laga mengajar Raden. Di satu sisi Raden belum bisa menemukan Cemong Belang. Iya. Di mana keberadaannya. Di hati yang lain Bung Laga juga pengen mengajak Raden agar bisa bergabung untuk kita memberantas preman-preman jalanan ini. Bagaimana menurut Raden? Insya Allah saya nanti lagi fokus dulu mencari Cemong Belang ini mau kata. Iya, iya. Karena kan bagaimanapun Cemong Belang kan sudah bagian dari keluarga kan. Iya. Meskipun sekarang sudah berjauhan tapi sudah saya anggap jadi keluarga sendiri. Iya, iya. Karena kan dari awal dari lama sudah lama kan. Ya kita doakan saja agar Cemong Belang sehat walafiat, selamat, ibaratnya dalam lindungan dan naungan yang Maha Kuasa. Karena awal bagaimanapun Raden, benar kata Raden, Cemong Belang itu merupakan sebagian dari keluarga kita. Sakit dia, sakit kita. Bahagia dia, bahagia kita. Ya sahabat-sahabat, terang sudah jawaban dari Raden Lampung. Kemana Raden Lampung tidak pernah muncul. Selama ini rupanya Raden Lampung telah mencari keberadaan dari Cemong Belang, sahabat-sahabat semua. Luar biasa. Itu tadi. Kalau memang sudah dianggap keluarga, sahabat-sahabat semua, sakit Cemong Belang, sakit kami. Bahagia Cemong Belang, bahagia kami juga, sahabat-sahabat semua. Jadi kami tak bisa melupakan sebuah kenangan-kenangan di masa-masa lalu ya Raden. Di saat Raden menjadi preman yang amat sangat arogan. Di saat Cemong Belang sama halnya. Ibaratnya seolah-olah saling bahu-membahu untuk ibaratnya sering memalak memeras dulu tuh kan. Tapi subhanallah sahabat-sahabat semua. Ini sebuah karunia dan hidayah dari ilahi dan tak terlepas dari salah satu doa sahabat-sahabat yang telah dikabulkan dan dijabah oleh Maha Kuasa. Subhanallah sahabat-sahabat semua. Kita ketahui bahwa Reno telah taubat. Yang tadinya dia amat sangat ngeyel, keras kepala kan. Akhirnya taubat juga. Itu semua buah dari kesabaran sahabat-sahabat semua. Karena tak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karena sahabat-sahabat semua, lebih baik kita mantan preman daripada kita mantan kiai sahabat-sahabat. Iya, kalau mantan kiai, dia tahu agama, dia bisa berdakwah, bisa ceramah ya, dia tahu halal haram, tapi semua dilanggar, ya percuma. Lebih baik seperti kita dulu, mantan preman, brutal, biadab, keparat, masa bodoh. Tapi yang penting alhamdulillah kita saat ini bertobat dengan tobat-tobat nasuha Raden. Amin amin. Nah ya Allah, Muhammad Rasulullah. Amin ya Allah. Dalam memberantas kezaliman ini. Ya. Nah, kezaliman ini semakin ini Bulaga ya. Ya. Semakin merajalela. Jadi pokoknya doa terus. Saya Raden Lampung mau agaknya. Amin. Keadaan sehat selalu. Amin. Panjang umur dan murahkan. Ya.
Nah, ada juga sahabat-sahabat semua. Itu Raden. Jadi kita juga harus ibaratnya bersatu. Kita kumpulkan jagoan-jagoan seperti Mat Kancil, ya. Karena kita ini ibarat sapu. Kalau sapu tersebut hanya satu, sahabat-sahabat semua, bagaimana mungkin kita bisa membersihkan sesuatu sampah? Tapi kalau kita bersatu, kita bertekad bulat, mudah-mudahan Raden, segala sesuatu rintangan akan kita bisa hadapi dengan kita bersatu. Ya. Jadi Raden Lampung belum akan bersatu sebelum saya mau bilang ini ditemukan. Insya Allah di namanya hati bolanya, bola-bola hati kan maha kuasa yang tahu kan. Iya, iya. Sekarang saya ngomong belum, nanti nggak tahu besok kan. Oh iya, iya. Jadi intinya insya Allah. Iya. Kirain tadi bola dengan Reno. Reno mana ini? Reno katanya dia punya aktivitas, dia punya pekerjaan yang perlu diselesaikan. Saya tanya, katanya urusan pribadi. Ya, jadi Bolaga juga tidak bisa memaksakan kan. Walaupun kadangkala kami bersatu, tapi kadangkala masalah urusan pribadi, ya kita tidak bisa masuk ke dalam rumah tangganya. Raden Lampung, kita sekarang ini kan telah berhadapan dengan sahabat-sahabat. Kita bukan siapa-siapa kalau bukan tanpa sahabat-sahabat. Dan bukan apa-apa, kita belum tentu kita ada di sini kalau bukan ada support, dukungan, partisipasi, dan perhatian dari sahabat-sahabat. Jadi kita buktikan kepada sahabat-sahabat bahwa kita benar-benar istiqomah, benar-benar menegakkan keadilan dan berjalan di rel kebenaran. Banyak di komentar Bulaga dalam menanyakan nih, ya. Bulaga kalau masalah urus ini, masalah itu oke, mereka percaya. Tapi kalau masalah urusan wanita, mereka belum percaya, sahabat-sahabat semua. Dengan Bulaga mereka Belum percaya, karena Bulaga ini pasti bertekuk lutut kalau berhadapan dengan wanita. Nah, suatu saat akan Bulaga buktikan, walaupun wanita itu cantik molek, ya, aduhai, jelita, menawan, Bulaga akan patrikan keimanan ketakwaan agar Bulaga tidak terpengaruh dan terbuai dalam angin sorga yang akan dihasut oleh wanita-wanita itu. Jadi untuk itu, Raden, walaupun kita jarang ketemu, tapi kita saling doa-mendoakan agar Raden Lampung bisa berhasil menjalankan misi untuk mendapatkan kembali di mana Cemong Belang, agar Bung Laga bisa menjalankan misi untuk menjadi pengamen jalanan, gembel jalanan yang menyamar dan akan menguak misteri siapa-siapa saja rekan-rekan dari preman jalanan tersebut dan di mana guru besarnya. berani ya. Kamuflase dan Ya, itu tadi Raden. ini lantas Karena begini Raden, hidup ini akan berarti sahabat-sahabat semua. Jikalau di sisa-sisa umur kita pergunakan untuk sesuatu yang berfaedah, bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita maupun orang lain. Tapi hidup ini tidak akan berarti jikalau di sisa-sisa umur kita pergunakan untuk kejahatan, kezoliman, apalagi kemungkaran, Raden. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita. Apakah bisa dipastikan hidup kita bisa melihat matahari terbit di esok pagi? Belum tentu, Raden. Ya kan? Kita ngobrol saat ini. Apa kita tahu memastikan apa Bulaga yang akan meninggal wafat besok atau sebaliknya, Raden? Jadi, kalaupun toh memang kita dalam keadaan meninggal dunia, Raden, kita akan lega. Karena di sisa umur kita pergunakan dan kita semakin menambah keimanan serta ketakwaan. Dan juga mudah-mudahan Raden, kalaupun telah kita sampai ajalnya, dipanggil oleh sang malaikat maut, kita tersenyum di akhir hayat nanti. Subhanallah, Raden. amin. La haula wala quwata illa billah. Jadi bagaimana Raden? Karena Bulaga juga punya aktivitas, mungkin Raden juga akan mencari cemong belang, kita berbagi tugas, karena tugas ini tugas mulia.
Raden banyak terima kasih dengan Mulaga nih. Sama-sama Raden. Sudah berkunjung ke kediaman saya nih. Sama-sama Raden. Allah nanti kalau saya tepat waktu nanti silaturahmi juga ke rumah kepada. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalaupun toh kita memang berpisah, tapi berpisah untuk tujuan mulia. Iya, itu tadi kita patrikan apa namanya janji dan ikrar kita dalam hati. Selama helaan napas kita masih bisa berhembus, selama detak jantung selagi kita masih berdetak, kita tegakkan kebenaran, memberantas kezaliman, kemungkaran, kesesatan yang bercokol di muka bumi ini, sahabat-sahabat semua. Oke, sahabat-sahabat semua, tak terasa kami sudah panjang lebar ngobrol dengan Raden Lampung. Bulaga mengucapkan terima kasih karena dengan pintu terbuka, dengan hati yang ikhlas, Raden Lampung menerima kehadiran Bulaga. Subhanallah, dan tak terasa juga kita hatur pamit diri. Pamit dengan sahabat-sahabat semua, Raden. Oke, untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya selalu doakan Amin. kami supaya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami Amin. selalu mendoakan kalian semuanya. Amin ya Allah. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin. Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.